Dahulu Google Map itu bentuknya kartografi, ditulis dan dibawa kemana-mana. Dan dengan Google Map itu penjelajah ya, seperti Ibnu Battuta itu berkeliling dunia, ya, Ibnu Battuta. Dan kemudian pedagang-pedagang itu bisa melintasi gurun pasir yang tidak ada rambu-rambunya. Kenapa ahli hadis yang terkenal Imam Al-Bukhari? Jadi tahu Imam Al-Bukhari orang mana? Uzbekistan, ya, Uzbekistan. Kenapa di Uzbekistan? Bukan dari Baghdad atau bukan dari Kairo ya, dari Kairo atau bukan dari Basra. Kenapa coba Uzbekistan? Karena Uzbekistan itu adalah jalur sutra, jalur pedagang, jalur yang dilintasi oleh pedagang-pedagang pada waktu itu untuk berniaga. Berniaga itu diperlukan bukan jadi kita bukan anti teknologi. Sekali lagi, umat Islam tidak anti ChatGPT, tidak anti sosial media. Ya. Ini yang terjadi. Dulu saya masih ingat ketika 20 tahun yang lalu, tahun 1998, kita masih mahasiswa itu, saat internet masih baru ya, masih belum dikenal. Kita takut dengan internet, kita takut dengan bahaya masuknya arus informasi yang begitu deras pada kita, pada umat Islam Indonesia. Namun pada saat yang sama kita juga bisa memilah, ya, menimbang. Ternyata di samping dampak negatif juga banyak dampak positif yang bisa kita ambil dari teknologi internet. Demikian juga halnya dengan ChatGPT. Ya. Teknologi ini tentu saja memudahkan kita untuk mendapatkan informasi. Ya. Dampak negatifnya adalah mahasiswa kemudian mengambil jalan pintas. Ya. Jadi kalau misalkan kita diharuskan untuk membaca buku mungkin kurang perlu lagi. Ya. Kemudian dia juga menghilangkan, teknologi internet bisa menghilangkan, termasuk ChatGPT itu bisa menghilangkan daya berpikir kritis, ya, daya analisa. Ya. Karena apa? Karena kita tidak lagi bisa dapat secara garis besar. Kita kehilangan kemampuan untuk menyelesaikan masalah, dan itu adalah sebuah kerugian bagi kita. Nah, apa yang terjadi dengan pertanyaan sebelumnya tadi, kenapa Mustafa Kemal Atatürk itu sebenarnya hanyalah pertanyaan pemancing sebetulnya. Dan jawabannya sangat banyak sekali. Salah satunya adalah jawaban yang disebutkan oleh teman kita Muhammad Firdaus. Apa sebenarnya inti dari maksud dari pengajar termasuk kita yang menanyakan persoalan ini? Kita ingin mengajak mahasiswa untuk berpikir terhadap realitas yang dihadapi umat Islam, bukan hanya umat Islam abad 7 Masehi, yaitu mereka yang hidup pada masa Nabi Muhammad, ya, kemudian para sahabat, ya, tentu saja kita mengenal itu. Nah, yang kita maksudkan dalam pengajaran agama Islam, pengantar agama Islam itu memang itu juga penting, ya, itu komponen yang penting. Tetapi di samping itu juga kita mencoba menawarkan kepada mahasiswa, memberi masukan, memberi arahan kepada mahasiswa yang terjadi pada umat Islam itu bukan hanya pada masa abad 7, abad 8, abad 9 Masehi, tetapi juga terus berlangsung sampai ketika umat Islam berhadapan dengan berinteraksi, ya, dengan bangsa Eropa. Sejak kapan umat Islam berinteraksi dengan Eropa? Sejak kapan? Sejak masa Umayyah, kan? Ya, mereka bikin kekhalifahan di Iberian Peninsula, ya. Kemudian terjadi perang salib, terjadi banyak sekali persinggungan, ya, kebudayaan. Dan yang paling penting adalah periode penjajahan, masa penjajahan. Nah, apa yang umat Islam lakukan sejak abad 20, abad 21 sampai sekarang ini adalah bagaimana merespon tantangan modernitas. Kita masih merespon tantangan modernitas.
Dan respon umat Islam terhadap modernitas itu macam-macam. Ya. Ada yang ingin kembali ke masa lalu, ya, ingin menghidupkan kembali Islam sebagaimana yang dipraktekkan oleh umat Islam pada masa lalu. Ada yang ingin memilah, ada yang ingin mengambil yang baik, meninggal yang buruk. Ya. Jadi selective modernity. Tapi yang mungkin Pak Irham, Mas Bidul dipaham soal ini. Muhammadiyah itu memilih mengambil apa-apa yang baik, ya, nilai-nilai modern yang bisa dimanfaatkan untuk umat. Kenapa Muhammadiyah tidak ingin pesantren membuat sekolah? Karena anggapan asumsi dasarnya adalah tidak cukup hanya dengan ilmu-ilmu agama, tapi juga kita perlu mengadopsi ilmu-ilmu sekuler karena itu akan melayani umat pada akhirnya nanti. Ini adalah salah satu contoh kecil. Mustafa Kemal Atatürk mengambil jalan ekstrim. Ya, beliau ingin mengganti semuanya. Hukum Islam diganti, hukum madrasah diganti. Tapi ini hanya adalah salah satu ikhtiar beliau. Ya. Karena kemudian tidak lama setelah itu. Bahkan ekstrimnya Mustafa Kemal Atatürk itu juga mengganti azan. Azan itu tidak lagi dengan bahasa Arab, diganti dengan bahasa Turki waktu itu. Ya. Tapi itu kemudian berubah karena mendapat tantangan besar dari umat Islam pada waktu itu. Dan Islam tidak hilang dari Turki sampai sekarang. Setelah pemilu, ya partai penguasa kembali berkuasa dan presidennya masih sama. Nah, pendidikan tinggi, ya bukan hanya pendidikan tinggi Islam, tapi juga pendidikan sekuler itu memang memiliki beban tanggung jawab, ya. Tanggung jawab untuk apa? Untuk melatih, membimbing mahasiswa untuk jujur dan bertanggung jawab. Ya. Jadi saya terkesan dengan lagu Mars dari STIT yang sangat menjunjung tinggi akhlak, ya, dan menjadi insan yang bermanfaat bukan hanya bagi umat Islam tapi juga bagi umat manusia. Dan ini sebenarnya bukan hanya tanggung jawab universitas berbasis agama, tapi juga universitas sekuler. Saya kebetulan menjadi anggota asosiasi universitas agama Katolik, ya, di Amerika, ya. Dan sama intinya, sama bahwa peran dan tanggung jawab untuk mendidik mahasiswa bukan hanya ahli di bidangnya, tetapi juga berakhlak, ya, walaupun bahasanya berbeda, tapi juga memiliki tanggung jawab moral dan menjadi insan yang, kalau kita bilang kalau dalam agama Islam itu insan kamil yang bukan hanya menguasai teknologi, tetapi juga menguasai sisi rohani, ya. Itu terjadi juga bukan hanya bagi kita, ya, tetapi juga bagi universitas sekuler, ya. Nah, kalau misalkan kita kaitkan dengan tradisi Islam, misalkan apa yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah itu apa? Fastabiqul khairat, ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Bagi kita umat Islam berlomba-lomba dalam kebaikan itu bukan cuma sekedar berlomba-lomba dalam kebaikan bagi lingkungan kita, tetapi kita harus bisa kembangkan itu menjadi berlomba-lomba dalam kebaikan bagi semuanya, dimanapun ruang lingkupnya, ya. Nah, itulah sebabnya kehadiran ChatGPT 6 bulan lalu itu sangat mengganggu sekali, sangat menggoncang dunia perguruan tinggi di Amerika, bahkan di Kanada, termasuk di Eropa, ya. Nah, beberapa universitas, termasuk universitas kita di Saskatchewan, itu sangat cepat untuk melakukan evaluasi kebijakan. Kebijakan apa? Kebijakan proses belajar mengajar, ya, kemudian proses evaluasi, termasuk kebijakan tentang penggunaan teknologi kecerdasan buatan. Artificial intelligence itu kalau kita terjemahkan namanya kecerdasan buatan, ya, dan sebagai referensi belajar. Apa yang terjadi ketika mahasiswa menyampaikan sebuah makalah yang dibuat yang dihasilkan oleh ChatGPT? Apa yang terjadi? Apakah itu termasuk plagiarisme? Apakah itu termasuk karya orisinal, karya asli dari seorang mahasiswa? Bagaimana kita membuat batasan plagiarisme dan karya orisinal dengan hadirnya teknologi ChatGPT? Itu belum ada jawabannya. Karena apa? Kalau Anda mengetik pertanyaan yang sama 2 kali dalam ChatGPT, hasilnya beda. Bukan hasilnya beda dalam artian tidak sama, berbeda secara substansi, ya. Secara substansi sama, tetapi apa? Tetapi ditulis
dengan nada, dengan kalimat, dengan kata yang berbeda, walaupun isinya sama. 3 orang mahasiswa menuliskan pertanyaan yang sama, hasilnya beda, tapi substansinya sama. Ini terjadi pada seorang mahasiswa saya ketika ada pertanyaan online, karena satu mahasiswa ini di Pakistan, satunya di Kanada, tapi bekerja sama, jawabannya sama dengan pertanyaan itu. Jawabannya sama. Saya tanya, kalian kerja sama? Setelah saya bilang kalau jawaban kalian sama, walaupun kata-katanya berbeda, dan mereka mengaku. Dan saya sangat menghargai sekali mahasiswa yang mengaku jujur. Jadi kalau sebelumnya saya mau kasih 0 itu, saya maafkan karena mereka jujur, walaupun jujur terhadap ketidakjujuran. Jujur bahwa mereka tidak jujur, kan masih jujur kan? Dibandingkan biasanya kebohongan selalu diikuti dengan kebohongan yang lain. Maka apa? Jangan sekali-sekali berbohong, maka kebohongan itu akan diikuti oleh kebohongan yang lain, dan kebohongan yang lain diikuti oleh kebohongan yang lain menjadikan Anda sebagai pembohong. Bahaya sekali. Kan dalam tradisi Islam itu kan dosa-dosa kecil itu membuat diakumulasikan bisa menjadi dosa besar, menjadi kebiasaan pada akhirnya. Nah, kita bertanggung jawab untuk mendidik ya, membina, menggandeng. Kalau saya menggunakan istilah dengan mahasiswa itu, saya akan gandeng kamu, saya akan gandeng kamu sejak kamu semester pertama sampai kamu lulus, sampai kamu dapat kerjaan. Walaupun pekerjaan itu bukan tugas saya, tapi saya akan berjanji membantu kamu. Apapun yang kamu butuhkan untuk mendapat pekerjaan, saya akan bantu kamu. Saya akan tuliskan semua surat yang kamu butuhkan. Alhamdulillah, mahasiswa saya banyak yang sukses, gitu kan. Mulai dari melanjutkan S2, ada yang tahun ini baru masuk fakultas kedokteran. Karena fakultas kedokteran itu bukan S1, jadi biasanya masuk fakultas kedokteran itu masuk jenjang berikutnya, S2 setelah selesai S1. Alhamdulillah, ini adalah orang-orang yang kita bukan mengklaim berjasa, bukan, orang-orang yang kita bina, kan? Mulai dari nol sampai lulus dan sudah di luar kemampuan kita lagi, karena dia sudah ibarat kapal sudah berlayar dengan arahnya sendiri. Kita membimbing, kita membina mahasiswa untuk bisa mencapai, kalau kita sebut dalam bahasa Inggris itu namanya potensi terbaiknya. Kita membina mahasiswa untuk bisa mencapai potensi terbaiknya. Entah dia ingin jadi apa, entah ingin dia jadi guru, entah ingin dia jadi pekerja profesional, kita bina. Nah, sekedar informasi bahwa ChatGPT ini bukan barang baru sebenarnya. Teknologi artificial intelligence, kecerdasan buatan itu sudah ada sejak tahun 1950. Namun seiring dengan lajunya perkembangan teknologi internet, penelitian kecerdasan ini menghasilkan lompatan kuantum yang luar biasa cepat, sehingga mengkhawatirkan berbagai pihak. Nah, asumsi kekhawatirannya itu adalah jika pengetahuan tentang segala sesuatu bisa dikumpulkan secara cepat dan hanya dimiliki oleh segelintir orang, maka orang tersebut bisa mengontrol banyak aspek dalam kehidupan kita. Bukan hanya aspek ekonomi, bukan hanya aspek politik, bahkan aspek keagamaan. Nah, kalau hidup kita dikontrol oleh teknologi yang dimiliki oleh segelintir orang ini, ya, orang tua, tokoh agama, sekolah, bahkan negara tidak lagi memiliki kemampuan mengontrol informasi yang sampai kepada anak-anak dan generasi muda kita. Karena itulah kemudian pada tahun 2015 yang lalu, beberapa orang, salah satunya adalah Elon Musk, ya, saya sangat kagum sekali dengan beliau. Beliau adalah dari Tesla, ya, dan juga SpaceX, ya. Nah, beliau bersama teman-teman beliau mendirikan sebuah perusahaan. Pada awalnya adalah nirlaba, ya, jadi tidak menghasilkan keuntungan sebenarnya, bahkan mereka berinvestasi.
Baru tahun 2019 kemarin mereka berubah ya. Jadi ada yang nirlaba, ada yang menghasilkan keuntungan, ya. Profit ya, non profit. Nah, tahun 2023 yang lalu melihat potensi keuntungan atau bahkan potensi untuk menggerogoti kekuasaan Google, Microsoft itu berinvestasi tidak kurang dari 10 billion untuk OpenAI. Jadi besar sekali ini, ada kekuatan besar sekali untuk mengontrol pengetahuan tentang segala hal. Ya. Nah di Indonesia, saya lihat juga ada respon yang sangat positif sekali. Ada beberapa anak muda yang mencoba mengadopsi sistem yang open source tadi, yang OpenAI tadi, dan kemudian menjadi bahasa AI, jadi bahasa AI atau kata AI itu tolong pelajari itu. Saya beri pekerjaan rumah ini, pelajari itu bahasa AI. Bahasa AI, apa yang mereka lakukan? Kata AI, apa yang mereka lakukan? Bukan untuk apa-apa. Anda harus responsif, Anda harus adaptif, harus bisa melihat perubahan. Apa yang terjadi di antara anak-anak muda ini? Kuasai apa yang mereka kerjain. Nah, sekarang beberapa perusahaan di Indonesia itu mulai bergerak di bidang, mulai dari bidang perbankan, ya, farmasi, termasuk dunia pendidikan saya lihat, termasuk dunia komunikasi sudah pasti mulai mengadopsi teknologi artificial intelligence, ya, jadi kecerdasan buatan, termasuk bahasa AI. Bahasa AI ini adalah dikomando oleh 3 orang anak muda kalau tidak salah, dan mereka mendapat investasi besar dari perusahaan-perusahaan karena sekali lagi melihat potensi yang ada di balik itu. Nah, terakhir saya cek juga Singapura juga sangat aktif sekali untuk mengadopsi ini, bekerja sama dengan perusahaan Alibaba. Kan tahu perusahaan Alibaba ya, kalau kita mau beli apa-apa AliExpress gitu kan, Alibaba menggelontorkan dana yang sangat besar sekali pada perusahaan di Singapura. Saya beberapa kali saya yang kerja di Singapura, tapi tidak pernah dapat. Salah satu universitas yang saya lamar adalah NTU, Nanyang Technological University. Harapannya adalah kalau bekerja di situ kan kalau pulang pergi nggak jauh. Ternyata tidak pernah bisa. Ya ini sekedar informasi saya ingin sekali pergi dari Kanada, ingin dekat gitu kan, karena punya orang tua, punya keluarga di sini, ingin orang tua sebenarnya tua, ingin merawat orang tua. Biru Valentine, ya, itu niatnya sebenarnya, tapi tidak pernah bisa. Saya selalu di Kanada. Nah, Nanyang Technological University itu bekerja sama dengan Alibaba, ya, mengembangkan kepada riset kecerdasan buatan di wilayah Asia. Sekali lagi, kalau kita lambat untuk mensikapi ini, maka kita akan ketinggalan. Sebab apa? Sebab bukan tidak mungkin bahwa wajah teknologi pendidikan, teknologi kedokteran, aktivitas ekonomi beberapa tahun ke depan, 2-3 tahun ke depan, tidak usah menunggu sampai 5 tahun, itu sangat berubah dengan drastis, sangat berubah dengan drastis. Coba lihat, hari ini tahun 2023, 2025, 2 tahun kemudian, cek itu wajah pendidikan, dunia pendidikan kita, dunia perbankan termasuk aspek ekonomi, ya, teknologi komunikasi itu akan berubah drastis kan, seiring dengan apa yang ada di Silicon Valley sekarang. Masih dalam laboratorium. Kalau mereka rilis itu, nanti saya sebutkan apa sebenarnya potensi yang menghantui di belakang potensi AI ini. Nah, apa yang harus kita antisipasi adalah bagaimana kecerdasan buatan ini berdampak bagi pendidikan Islam. Apakah ada regulasi yang mengatur aplikasi kecerdasan buatan dalam segala bidang di tanah air, terutama di Indonesia, ya. Sekali lagi, ini bukan skeptik, ya, bukan resisten, ya, terhadap perubahan teknologi, ya, perubahan zaman, ya. Kita sangat positif sekali terhadap perubahan zaman, ya. Bahkan sejak berabad-abad, ketika umat Islam berhadapan dengan teknologi mesin cetak, ya, umat Islam tidak pernah takut. Yang takut itu dulu malah umat Kristen di Eropa. Karena apa? Karena mesin cetak itu berpotensi untuk melemahkan otoritas gereja.
Akhirnya memang iya, akhirnya memang terjadi reformasi. Makanya ada reformasi gereja Katolik menghasilkan kemudian Protestan. Karena apa? Karena teknologi mesin cetak. Mesin cetak itu menghasilkan kemampuan orang untuk memperbanyak kitab suci. Dengan adanya kitab suci yang dicetak secara massal, maka orang-orang ya, bukan hanya orang-orang yang ada di perguruan tinggi atau di kota, dimanapun bisa memiliki kitab suci sendiri dan bisa membaca kitab suci. Jadi kalau bahasa kita tidak lagi bisa diakali, maaf ya, bukan mengakali dalam artian mengakali ilmu, tapi tidak bisa mengontrol pengetahuan sebagai satu-satunya otoritas. Jadi pemuka agama bukan satu-satunya orang yang menguasai pengetahuan agama. Karena orang lain tidak bisa membaca langsung. Ya. Nah, baru-baru ini saya mencoba memahami apa yang disampaikan oleh seorang pemikir publik kenamaan. Ya. Nama beliau adalah Yuval Noah Harari. Ya. Nanti cek di YouTube, pelajari itu. Jadi kalau sempat ada waktu ya. Dalam sebuah ceramah beliau itu memberi ilustrasi tentang bom atom. Ya. Bom atom itu kan bahaya sekali, bisa menghancurkan dua kota Hiroshima dan Nagasaki. Kita tahu betapa dahsyatnya bom atom, bahaya pada bom atom itu. Akan tetapi bom atom itu tidak bisa menghancurkan sebuah kota tanpa kita atau tanpa seseorang memencet tombol. Ya, tidak bisa bom atom itu meledak sendiri, dan tidak bisa bom atom itu bergerak sendiri menuju tempat tertentu, Hiroshima atau Nagasaki. Dia diarahkan, dia ditujukan ke sebuah tempat. Nah, kecerdasan buatan AI itu berpotensi untuk memiliki kemampuan sendiri tanpa lagi membutuhkan peran kita ya, untuk mengarahkan atau memencet tombol. Nah, ilustrasi dalam kecerdasan buatan dalam Islam ini sebenarnya bagus sekali untuk umat Islam ya. Kalau kita terapkan dalam bidang hukum Islam misalkan, kita akan sangat mudah sekali untuk bisa menggunakan ChatGPT untuk bertanya tentang hal-hal keagamaan ya. Dan itu sudah terjadi sejak teknologi internet diperkenalkan ya. Kita kan mengenal istilah fatwa online ya. Jadi fatwa online itu sangat memudahkan sekali buat orang yang tidak bisa mengakses atau berhubungan langsung dengan seorang guru ya, seorang ulama ya. Yang terjadi adalah kalau kita mengirimkan fatwa online, misalkan kita mengirimkan fatwa online yang diaku oleh Banjarmasin Post, maka kita harus menunggu hari berikutnya. Kalau redakturnya berhalangan, misalkan sedang berpergian, maka pertanyaan kita belum dijawab. ChatGPT itu instan, tanpa menunggu, tanpa ada batasan waktu. Kita akan langsung bisa mendapatkan jawaban instan. Nah, sama halnya dengan dunia kesehatan. Maka kemudian ada istilah-istilah dokter virtual ya. Pertanyaannya itu langsung keluar, bukan lagi dokter online. Dokter online itu kalau kita apa istilahnya ada saya lupa itu. Kalau kita mau tanya, maka kita menunggu, maka akan ada jawabannya. Walaupun ada selisih waktu. Kalau dokter virtual itu tidak lagi menggunakan waktu, maka langsung jawabannya. Bayangkan, akumulasi pengetahuan ini jika digabungkan dengan humanoid. Humanoid apa? Robot yang berwajah manusia, berbicara seperti manusia, berjalan seperti manusia, senyum seperti manusia, angkat tangan, lompat, mengangkat barang, menurunkan barang, duduk, jalan, berlari, itu ada, ya, ada. Apa yang terjadi ketika koleksi pengetahuan ChatGPT tentang koleksi fatwa, tentang kutub besita, semua ada dalam apa namanya database mereka.
termasuk Quran, digabungkan dengan humanoid. Bayangkan, Imam Syafi'i bisa hidup. Ya. Silahkan simpulkan sendiri apa yang paling ekstrim dari itu semua. Saya tidak sanggup untuk mengatakannya secara literal. Bayangkan dalam kepala aja, gak usah disebutkan. Bisa ya? Apa yang terjadi ketika semua pengetahuan tentang koleksi tafsir Al-Qurtubi, tafsir Qobari, tafsir apa lagi? Ibn Katsir, ya, Ibn Katsir, semua itu ada dalam ChatGPT, semua ada dalam kecerdasan buatan. Ya. Kemudian digabungkan dengan humanoid. Humanoid itu adalah robot yang berwajah manusia, berbicara seperti manusia, hidup. Apa yang terjadi? Instruksi. Ya, disrupsi. Bisa jadi pelecehan terbesar bagi umat Islam. Apa bentuknya? Pelecehan terbesar bagi umat Islam. Kalau ada orang Islam, dia bisa bilang itu loh, Ali bin Abi Thalib. Ya. Kalau kita tidak pernah melihat Ali bin Abi Thalib ya, tapi wajah beliau dideskripsikan dalam kata-kata. Beliau berwajah tampan, berambut sebahu, ya, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah misalnya. ChatGPT itu bekerja dengan kata-kata. Kata-kata itu saya iseng ya. Ini iseng sekali. Saya tanya ChatGPT, bukan ChatGPT, Microsoft Bing. Saya tanya, surprise me with the founder of the Wahhabi movement. Beri saya kejutan tentang wajah dan sosok seorang pendiri Wahhabi movement. Keluar itu Muhammad bin Abdul Wahab dengan wajah beliau. Bayangkan kalau misalkan kita beliau dikuasai oleh oleh ChatGPT, ya, kemudian digabungkan dengan humanoid, bisa ada tokoh itu hidup itu sebagai apa? Perwujudan seperti humanoid versi humanoid. Di Jepang sekarang itu ada sebuah kelompok kecil umat Buddha yang bergantung pada layanan keagamaan yang dikendalikan oleh artificial intelligence. Bahkan ada sekelompok umat Katolik yang juga melakukan pengakuan dosa, bukan lagi pada saya, tapi pada buat online. Benar, itu wah, saya ketika sampai pada titik itu luar biasa, bahaya sekali. Bahaya sekali. Kalau kita tidak berperan, kalau kita tidak aktif dalam transformasi teknologi ini, maka kita akan jadi apa? Kita hanya akan jadi konsumen, kita hanya akan jadi pembeli, kita hanya akan jadi apa? Jadi penerima. Padahal peran-peran kita sebagai calon pendidik, sebagai calon guru yang mendidik anak-anak yang masih kecil, mulai dari taman kanak-kanak, usia dini sampai ke usia pendidikan dasar, maka begitu usia perguruan tinggi, itu tidak bisa semata-mata digantikan dengan teknologi artifisial buatan. Tetapi kalau kita tidak mampu mensikapi ini, maka kita tidak lain, kita tidak mungkin hanya sebagai konsumen. Mohon, saya bermohon sekali kepada adik-adik mahasiswa, pertimbangkan itu, ilustrasi yang saya sebutkan tadi. Saya tidak sanggup mengatakannya, ya. Tidak sanggup, sampai hati saya mengatakannya. Kalau semua teknologi itu bergabung pada humanoid, semua akumulasi pengetahuan tentang umat Islam, tentang Al-Quran, tentang hadis, digabungkan dengan humanoid, apa yang terjadi juga? Ya. Humanoid itu ada di laboratorium, tidak dirilis. Nah, yang dibutuhkan pertama kali adalah regulasi. Regulasi itu seperti apa? Regulasi itu adalah peraturan pemerintah, ya, yang mengatur sebuah produk atau sebuah kebijakan, ya.
Misalnya ketika beberapa tahun yang lalu Presiden Jokowi masih jadi wali kota Solo ya, dan setelah itu jadi gubernur waktu itu ada proyek SMK. Masih ingat kan SMK? SMK itu ketika belum keluar maka harus ada tes uji coba. Banyak sekali tesnya. Baru kemudian ada uji kelayakan. Setelah ada uji kelayakan baru boleh dijual. Sama pabrik farmasi juga seperti itu. Untuk bisa menghasilkan obat yang bisa kita minum sekarang, misalkan Bodrex. Untuk bisa kita beli Bodrex itu ada beberapa tes yang sangat panjang sekali, bahwa ternyata obat ini aman untuk dikonsumsi. ChatGPT saat ini, mohon maaf, pemerintah kita masih belum merespon apakah ini aman buat kita, apakah ini tidak aman, apa potensi-potensi bahayanya, apa potensi-potensi positifnya yang bisa kita ambil. Termasuk pemerintah Kanada belum merespon secara detail apa yang dampak ya, entah positif atau negatif. Akan tetapi kita sebagai mahasiswa tidak perlu menunggu aturan ya, yang disediakan pemerintah. Kita harus ingat sejarah ya. Negara belum ada, organisasi-organisasi Islam zaman dulu itu sudah aktif membangun sekolah tanpa adanya inisiasi negara. Memang negara ini memang adalah produk Islam berkembang ya. Ini adalah produk yang diberikan dari atas kepada kita ya. Tapi kalau dalam sejarah Islam, negara itu tidak banyak berperan sebenarnya. Khalifah tidak banyak berperan. Islam bisa tetap, masyarakat Islam bisa tetap hidup berkembang, tumbuh tanpa adanya peran negara. Ya. Hukum Islam itu tidak ada campur peran negara. Hukum yang diatur oleh negara itu hukumnya berbeda. Bukan syariah. Syariah tidak ada campur negara. Ya. Bukan wilayah negara untuk masuk ke wilayah itu. Ya. Walaupun negara bisa membantu sebenarnya. Negara hanya bisa apa? Hanya bisa membantu, mendampingi. Ya. Tapi mereka tidak bisa campur tangan. Negara yang tidak bisa mengambil zakat. Ya. Itu satu bukti bahwa Islam itu terjadi pemisahan antara peran negara dan peran agama. Dia independen, jalan satu-satu, walaupun bisa bersinergi. Nah ini adalah salah satu kesalahpahaman yang sering disalahpahami oleh orang Barat, seolah-olah Islam itu adalah apa? Orang yang teokratis, tidak bisa membedakan antara agama dan politik. Salah saya bilang. Anda melihatnya dari mana? Lihat Arab Saudi. Oh itu kan abad 21. Itu kan abad terjadi setelah ada negara. Sebelum terjadi adanya negara bangsa, tidak ada sistem seperti itu. Ya, ulama itu tidak harus selalu duduk dalam hierarki negara. Dan kenyataannya seperti itu. Al-Buaiti, kan? Yang tahu sejarah Al-Buaiti, dia tidak pernah tunduk terhadap apa namanya dulu dia mihna ya, dipaksa untuk menerima bahwa Al-Quran itu makhluk ya. Kalau menurut Al-Buaiti, bukan, Al-Quran itu bukan makhluk. Itu adalah debat-debat yang terjadi dalam sejarah umat Islam. Dan itu juga menjadi bagian dari kita. Itu mudah sekali sekarang kita akses melalui ChatGPT. Ya kan? Tidak perlu lagi untuk baca buku. Saya ingat menjadi mahasiswa itu cepat sekali untuk memilah satu-satu mana yang relevan, mana yang tidak, mana yang relevan, mana yang tidak. Bertahun-tahun, bahkan hanya untuk menyelesaikan sebuah program S3 di McGill itu, saya membutuhkan waktu 8 tahun. Lama sekali. Karena keharusan untuk menyelesaikan 3 bahasa, kemudian untuk menyelesaikan matrikulasi, mata kuliah yang harus diambil. Lama sekali. Sebelum bisa menulis disertasi, maka kita harus bisa ujian bahasa Prancis. Saya kira kalau kuliah di luar negeri itu cukup dengan bahasa Inggris atau mungkin bahasa Arab. Tidak cukup. Karena bahasa Inggris dan bahasa Arab itu adalah terlalu umum. Itu adalah bahasa umum. Jadi mereka ingin bahasa yang tidak umum. Apa bahasa yang tidak kamu ketahui? Katanya. Sebenarnya bahasa yang tidak saya ketahui adalah bahasa Prancis. Pilih salah satu. Saya bilang saya pilih Prancis. Harus lulus kalau nggak bisa tulis disertasi. Ya, sulit sekali memang. Nah, mahasiswa juga harus punya inisiatif. Ya. Mohon ingat, inisiatif itu tidak harus didapat dari pemerintah. Ya. Berkaca dari pendahulu-pendahulu kita pada abad 20, mereka memiliki inisiatif sebelum ada NKRI. Mereka bikin madrasah, mereka bikin majelis taklim, mereka bikin sekolah, mereka bikin
Ya, artinya responsif terhadap masalah perubahan zaman. Ya. Responsif sekali terhadap perubahan zaman. Dan karena masalah-masalah umat Islam itu tidak bisa diatasi hanya oleh satu orang, mereka duduk bersama, berkumpul, bermajlis, menyelesaikan masalah. Ya. Kalau di maaf sekali lagi menggunakan contoh Muhammadiyah itu punya majelis taklim itu sudah ada sejak Muhammadiyah berumur 15 tahun di tahun kalau tidak salah 1927 kalau cek lagi. Tapi tidak pada saat Muhammadiyah berdiri. Majelis tajih. Nah, kita sebagai mahasiswa juga harus tetap punya perhatian terhadap umat ya, karena permasalahan kita itu tidak bisa hanya diselesaikan oleh umat Islam saja. Maka kita harus belajar bekerja sama, membangun jaringan kerjasama ya. Kita juga sebagai pengajar, saya dan teman-teman dosen di sini, kita memiliki kewajiban untuk membuka jalan, membuka mahasiswa, mengembangkan imajinasi mahasiswa dan rasa penasaran. Penting sekali untuk membangun rasa penasaran. Ada kalau tidak punya rasa penasaran, saya bantu, ya. Saya akan bantu. Itu penting sekali. Karena apa? Rasa penasaran, imajinasi itulah yang membimbing kita. Rasa pertanyaan, rasa ingin tahu itu akan membuka peluang, banyak peluang. Dimulai oleh rasa ingin tahu. Kalau tidak punya rasa ingin tahu, email saya, ya, WA saya. Ya. Nanti saya tanya, saya bantu. Saya siap bantu untuk memiliki rasa ingin tahu. Penting sekali rasa curiosity itu. Ya. Jadi ada satu teman saya dari Turki mengirimkan sebuah sampul buku. Ya. Saya juga punya sampul bukunya. Jadi sampul bukunya ini berjudul tentang teologi dan Batman yang kelelawar itu. Bagaimana caranya dia bisa menghubungkan antara kajian agama dan Batman? Ya. Luar biasa kreatif kalau saya bilang. Luar biasa kreatif. Bagaimana mau menghubungkan antara komik ya, komik dengan dunia keagamaan, dunia keberagaman istilahnya gitu. Terserah apapun isinya, tetapi kemampuan dia untuk melihat fenomena masyarakat. Barangkali mungkin ada kelompok yang misalkan paguyuban Batman, dan untuk mengisi paguyuban Batman itu mereka salawatan, ya kan? Paguyuban mobil misalkan, ya kan? Dan untuk mengisi paguyuban mobil itu mereka hadir ke majelis taklim sama-sama berkendara, gitu kan? Nah ini yang bisa satu contoh bagaimana kondisi keberagaman itu tidak statik ya. Statik. Bukan berarti kemudian mereka melakukan bid'ah atau inovasi, tapi lihat apa pilihan lain. Pilihan lain ternyata tidak lebih baik dibandingkan mereka ke klub malam atau dibandingkan mereka melakukan hal-hal yang jauh dari agama. Mereka arahkan, walaupun tetap menjaga hobi mereka, misalkan naik cruise, naik kendaraan sama-sama, naik motor sama-sama. Tapi tujuannya adalah apa? Tujuannya adalah menghadiri majelis taklim. Ya, pilihannya apa coba? Di hadapan zaman modern itu sangat kompleks sekali. Maka kemudian ada inovasi seperti itu. Teman saya berhasil untuk melihat itu sebagai kombinasi dan menghasilkan teologi and Batman. Jadi judul garis bawahnya adalah analisa sisi keagamaan dunia malam. Ini adalah bentuk kreativitas intelektual yang bisa menjadi potensi kalau ada dari sebagai mahasiswa ingin meneliti, bukan hanya sekedar ingin lulus atau mengajar, tapi juga menjadi peneliti. Karena kita di samping sebagai pengajar, kita juga perlu untuk menambah pengetahuan baru. Pengetahuan baru itu dapat entah melalui baca buku, termasuk kita yang menghasilkan isi dari buku tersebut. Syukur alhamdulillah kalau kemudian isi dari buku itu kita sendiri yang tulis, ya, sebagai tulis buku. Ya. Yang tidak kalah penting adalah jiwa entrepreneurship, itu penting sekali. Kemampuan berwirausaha, ya. Mahasiswa diharapkan mampu untuk berkarya secara mandiri, ya. Karena bumi Allah itu luas, kemungkinan kita untuk memanfaatkan ilmu itu sangat luas sekali. Maka kita juga perlu persiapkan bukan hanya transfer ilmu, ya,
yang bersifat kognitif. Artinya apa? Bersifat kognitif itu yang bersifat berpikir ya. Ya, tetapi juga apa? Tetapi juga aplikatif dan adaptable ya. Bisa diaplikasikan dan bisa diadaptasikan. Penting sekali itu. Nah, kalau boleh saya katakan ini adalah basic survival skills, basic pengetahuan dasar untuk bertahan hidup di muka bumi. Kita harus adaptif, harus bisa beradaptasi. Karena kalau tidak, kita akan ketinggalan secara lama. Nah, sekedar menambahkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi bagi kita di Indonesia itu sangat banyak sekali. Ya, ini berlaku bukan hanya untuk mahasiswa, tapi juga terhadap pengajar ya. Sejak tahun 2011 ya, itu Kementerian Keuangan melalui Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan kita, Sri Mulyani, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Ristek, termasuk Kementerian Agama itu membuat konsorsium namanya Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Ya. Nah, sampai saya cek terakhir kemarin saya update datanya. Sampai kemarin tahun 2023 tanggal berapa? Tanggal 18 atau 19 ya. LPDP itu sudah mengeluarkan dana sekitar 134,11 triliun untuk mendanai pendidikan lanjut. Kesempatan, Anda harus ambil bagian, lamar, tulis lamaran yang baik, ya, pelajari sistemnya, kapan deadline-nya, apa harapannya, maksudnya persyaratannya apa. Kita harus aktif. Kalau dulu zaman saya belum ada internet, saya harus datang ke Jakarta itu, naik angkot, salah jalan. Ya, nggak ketemu di mana lokasinya, nggak dibukain pintu lagi. Wah, sulit sekali. Semua sudah saya alami, alhamdulillah saya alami itu. Itu adalah pembelajaran. Anda tidak perlu mengalami itu. Tidak perlu, kenapa? Karena kita butuh ada internet, ada HP. Nggak perlu beli data, ada wifi. Dulu saya harus bayar karena 3.000 per jam, padahal uang bulanan itu tidak banyak sebenarnya. Banyak kan itu harus dibagi dengan beli bensin, dengan internet, dengan makan. Ya. Sekarang sangat dimudahkan, tapi pada saat yang sama tantangannya lebih besar karena semua orang tidak bisa melakukan itu. Yang ketinggalan adalah kita yang tidak melakukannya. Ya. Jadi ini adalah peluang ya, untuk mengembangkan jenjang pendidikan melalui program pemerintah. Tapi sekali lagi, jangan menunggu pemerintah. Ya. Kalaupun pemerintah tidak memberikan peluang, kita harus berinisiatif sendiri. Sekali lagi, berkaca kepada pendahulu-pendahulu kita sebelum ada negara, mereka sudah berinisiatif sendiri. Mereka sudah bikin madrasah, mereka bikin pesantren tanpa adanya campur tangan negara. Itu sudah mereka lakukan. NKRI itu baru ada 1945. Muhammadiyah itu sudah ada puluhan tahun sebelumnya, 20 tahun sebelumnya. Nah, saya berharap sekali mahasiswa menjadi kreatif, bangun jaringan kerjasama. Anda punya network loh. Saya bersedia untuk menjadi jaringan Anda, semua mahasiswa dan tenaga pengajar. Anda punya jaringan di Kanada. Saya bantu untuk membukakan peluang-peluang bantu informasi, bantu untuk menyelesaikan tulisan-tulisan makalah, bantu mencarikan informasi kalau misalnya dibutuhkan. Ya, saya anggap Anda mahasiswa saya sendiri. Ya, senang dengan mahasiswa Muslim semua. Karena mahasiswa saya biasanya bukan Muslim. Bukan masalah itu. Bukan masalah sebenarnya. Cuma tidak pernah terjadi sejak saya pertama kali mengajar di Kanada. Punya mahasiswa satu ruangan isinya orangnya Muslim semua. Belum pernah terjadi. Baru sekarang ini. Nah, kalau tidak ada peluang yang disediakan oleh LPDP, itu bukan berarti akhir dari segala-galanya. Nah, sekali lagi saya hanya sekedar berbagi ya. Saya mendapatkan beasiswa hanya 2 tahun dari pemerintah yang disediakan pemerintah. Waktu itu disediakan oleh Aminat ya, jadi pemerintah Indonesia dan pemerintah Amerika Serikat melalui beasiswa Fulbright. Sekarang beasiswa itu sudah tidak ada lagi. Tetapi setelah 2 tahun itu,
melalui jaringan, melalui kerjasama, melalui pertemanan, melalui usaha, melalui doa, saya bisa mendapatkan beasiswa di Kanada, di McGill University. Itu bukan melalui pemerintah, tapi melalui beasiswa yang disediakan oleh pemerintah, dan saya harus bekerja. Tidak masalah bekerja itu. Bekerja itu baik, mulia bekerja, dan sambil belajar. Saya bekerja di perpustakaan. Saya bekerja sebagai tukang katalog buku berbahasa Indonesia. Karena tidak ada yang bisa bahasa Indonesia, tidak ada peluang ya untuk mengkatalog buku, bisa tahu buku bahasa Indonesia yang masuk ke perpustakaan. Kemudian hari berikutnya saya bekerja menjadi tukang koreksi PR bahasa Arab. Jadi saya bekerja untuk menyambung supaya bisa bertahan hidup, Pak. Karena beasiswa yang didapatkan cukup, tapi hampir tidak cukup, karena ada anak istri dan anak saya masih kecil, 1 orang. Dan kondisi yang miris itu ya, kondisi miris. Saya tinggal di apartemen daerah yang orang Kanada tidak mau tinggal, kan tidak bagus, buruk gitu. Tapi tidak masalah, karena kita kuliah kan tujuannya kan bukan untuk cari yang berenak-enak gitu ya, bisa ingin bersenang-senang gitu, memang ingin bertahan supaya bisa selesai kuliah. Ya. Alhamdulillah selesai. Ya, walaupun 8 tahun. Saya sempat dikeluarkan, ini rahasia. Saya pernah dikeluarkan dari McGill. Karena apa? Karena tidak selesai. Tidak lulus. 8 tahun tidak lulus. Jadi saya dikeluarkan. Bukan dikeluarkan dalam artian diusir gitu, bukan. Tapi sudah habis masanya. Gitu. Masa mahasiswa itu sudah tidak cukup lagi. Gitu. Tapi boleh daftar lagi. Kemudian berhasil menyelesaikan. Ya itu tadi, karena saya terlalu banyak menghabiskan waktu untuk membaca kitab, ya, baca buku, termasuk menulis sesuatu yang mungkin tidak ada hubungannya bagi program itu, tapi justru itu yang membuat saya dapat kerjaan pertama kali di Harvard University sebagai postdoctoral. Alhamdulillah setelah selesai dari Harvard University, saya sempat pulang, tapi hanya beberapa saat sebelum saya mengambil posisi di UIN 9x3 waktu itu, saya dipanggil Universitas Saskatchewan. Di sini aja, kita perlu orang untuk membantu mengembangkan program kajian Islam. Oke, saya bilang saya ambil. Dan ini sudah tahun 2023, saya mulai sejak 2014, sudah 9 tahun, hampir 10 tahun, selama 10 tahun. Mulai dari mahasiswa pertama saya ajarkan itu waktu itu hanya 25 mahasiswa. Sekarang jumlah mahasiswa yang sudah mengambil mata kuliah yang kita kembangkan, saya dulu hanya membuat 1 mata kuliah. Mata kuliahnya adalah Islamic Civilization and Culture, ya, jadi sejarah kebudayaan Islam. Kemudian saya kembangkan tidak kurang dari 9 mata kuliah tambahan yang saya diberi kebebasan untuk bikin sendiri. Silahkan mau bikin apa, diberi kebebasan untuk membuat mata kuliah sendiri. Jadi saya bikin bahasa Arab 1, bahasa Arab 2, kemudian Islam in the modern world, ya, pasar Islam pada dunia modern, ya. Kemudian agama-agama Kanada, perbandingan mistisisme, ya, ini menarik sekali. Ini yang mistis dalam agama-agama ini menarik sekali, dan tidak banyak yang tahu. Saya berencana ingin mengundang Alanis Morissette ya ke kelas gitu, saya diketawain. Tapi kalau diketawain saya semakin semangat. Ya. Alanis Morissette kemudian akan datang ke kelas saya. Istri saya pertama kali orang tahu, mana mau Alanis Morissette? Oh ya, Alanis Morissette ya, sudah tua sebenarnya, tapi sebenarnya adalah artis terkenal di Amerika. Bukan tidak mungkin nanti beliau sedih gitu kan, datang ke, walaupun mungkin tidak datang secara fisik, tapi bukan tidak mungkin. Karena apa? Tujuan kita adalah untuk melatih mahasiswa, membantu mahasiswa untuk mencapai full potensial. Dan orang-orang seperti Elon Musk, mereka tidak sungkan-sungkan untuk datang ke kampus, ke kelas. Biasanya kalau wisuda mereka memberi ceramah, mereka senang sekali untuk memberi ceramah untuk memotivasi mahasiswa. Apa yang saya lakukan jauh dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh teman-teman atau tokoh-tokoh yang saya sebutkan tadi. Ini adalah bagian kecil, dan bisa menambah harapan saya, mudah-mudahan bisa menambah motivasi
Yang terutama adalah menyambung silaturahmi dengan Bapak-Bapak pengurus yayasan, dengan Bapak Ketua MUI, Tanjung, Kadorong, Bapak Muhammad Dian, dan Bapak Iwan dan adik sekalian. Terima kasih, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, sedikit saya lupa. Bahasa bagaimana bahasa? Ada pusat bahasa di sini? Ada ya? Ada. Bahasa Arab itu ada 22 negara yang menggunakan bahasa Arab ya. Jadi kalau Anda menguasai bahasa Arab, seolah masa depannya baik sekali. Terutama kalau IKN itu jadi luar biasa. Potensi untuk bukan bekerja, berpartisipasi di dunia global dengan hadirnya IKN itu sangat besar sekali. Mohon, saya mohon sekali kuasai bahasa Arab. Ada 22 negara yang menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa resmi. Walaupun negara itu salah satunya adalah Israel, Eritrea itu bukan negara Islam, tapi bahasa Arab adalah bahasa penting. Bahasa Inggris juga. Bahasa Inggris itu sudah terlalu biasa buat kita. Jangan sampai kita ketinggalan. Ya. Ini wajib, ya. wajib ain. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebenarnya masih kita semangat untuk mendengarkan pengalaman beliau, bagaimana beliau mengobarkan rasa penasaran itu bagaimana. Tapi karena waktunya terbatas, ya nanti mungkin boleh jadi tahun berikutnya kita agendakan. Mudah-mudahan beliau ada kesempatan pulang kampung. Amin. Tahun ini kita sempatkan beliau memberikan bukan sekadar diskusi ilmiah, tapi seminar internasional. Ruang lingkupnya masih kecil, bro. Karena kan masih cuma ruang lingkup sedikit. Mungkin tahun depan boleh jadi kami akan agendakan seminar internasional yang nantinya mungkin dari negara-negara mana, dari Kalsel, Kalteng, regional Kalimantan lah minimal. Yang dapat simpulkan sebenarnya ini kalau ChatGPT kalau ada kata yang bisa menggambarkan itu adalah ngeri-ngeri sedap. Dalam artian ngeri-ngeri sedap bagaimana ada kelebihannya, namun juga ada kekurangannya. Bahkan kata beliau tadi tidak sampai hati untuk mengungkapkan secara literasi. Itu bagaimana humanoid dilengkapi dengan kemampuan-kemampuan kitab-kitab Taurat digabungkan menjadi satu, itu akan adanya disrupsi. Masya Allah. Dan kalau Elon Musk, kata beliau, Prof, di salah satu Twitternya, ChatGPT ini yang nantinya akan menghilangkan tugas pekerjaan rumah bagi siswa. Dan ini ternyata betul. Siswa, karena mahasiswa nantinya akan menjadi guru. Kalau guru zaman kita, zaman dulu, itu semuanya setiap mata pelajaran pasti ada tugas PR-nya. Kalau sekarang itu dihapuskan, kata Elon Musk. Kenapa dihapuskan? Karena soal-soal tersebut bisa diselesaikan dengan bantuan ChatGPT. Itu nantinya akan kata beliau tadi akan menghilangkan nalar kritis siswa dan bahkan boleh jadi menghilangkan nalar kritis mahasiswa. Yang ulun garis bawahi dari pemaparan yang sangat brilian tadi adalah dengan ada ChatGPT mendidik berbohong. Masya Allah. Karena kata beliau di dalam ChatGPT itu menghilangkan referensi. Ya betul. Tidak ada lagi footnote-nya, tidak ada baik yang footnote, baik yang footnote, tidak ada.
Sedangkan dalam tradisi Islam kan laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Itu naudzubillah. Jadi ChatGPT ini mendidik kita untuk menghilangkan integritas kita sebagai pembelajar. Mudah-mudahan kita mungkin nantinya oleh ketua STIM bisa membuat regulasi bagaimana ChatGPT ini diperlakukan oleh mahasiswa dan dosennya. Mudah-mudahan. Dan untuk memberikan ruang pertanyaan, kami persilahkan kepada audiens yang ingin bertanya baik dari dosen maupun dari mahasiswa. Karena ini pergunakan kesempatan yang langka ini dengan sebaik-baiknya. Kami persilahkan. Karena keterbatasan waktu mungkin kita batasi untuk 2 penanya. Silakan. Ya, Ustaz Fahrul Razi dengan Ustaz Khalisa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hingga saja, saya mengingat apa yang dilakukan oleh Imam Muhammad bin Muslim yang menyebutkan inna hadzal ilma dinun fanzuru aman tak. Kita kaitkan pasti ada hal yang berpotensi atau yang berpotensi kepada erat kaitan dengan urusan agama. Maka ungkapan beliau tersebut menunjukkan fanzuru aman tak futuna dengan melakukan sebuah cross check kehati-hatian dan selektivitas terhadap guru yang kita ambil. Nah, kalau kita kaitkan yang seperti ini, ya, artificial intelligence ini seolahnya menghilangkan peran guru. Saya ingat kata-kata Jack Ma dari Alibaba itu menyebutkan yang tidak dimiliki oleh teknologi sekarang itu ini. Yang mereka sendiri pun diadakan oleh orang yang memang berpikir. Kalau kita kaitkan lagi dengan hadis Nabi tentu banyak yang menyorotkan tentang menggunakan akal pikiran tersebut. Yang saat ini pun kita di kampus kita jujur sekali bro, bahkan kejujuran dalam intelektualitas itu sudah mulai hilang karena seolahnya mencuplik perkataan ini seolahnya dari saya yang berujung kepada tadi Jumaini seperti itu. Ketika Quran mengatakan sebuah yang sulit untuk diungkapkan, saya pun merasakan apa yang tidak pantas. Hanya sebatas Ali dan Abi Thalib saja yang diposisikan, divisualkan. Saya malah saat juga tidak berani. Bahaya sekali seperti itu. Yang seperti kan apa ya? Sangat merupakan bagian daripada unsur agama. Jadi hilang guru yang seperti itu. Orang tersebut takutnya menghambat ke apa sih yang sulit lah. Nah bagaimana untuk memfiltrasi, memfilter hal yang seperti ini begitu seolahnya mudah. Cukup ungkapan saya terlalu modern berujung pada mobil yang membahayakan. Kira-kira demikian. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalan dulu, nama saya Kalisa Zahra dari PAI Center 4. Jadi saya ingin sedikit bertanya, di zaman sekarang ini tentunya kita semua tahu bahwa teknologi semakin berkembang, semakin pesat, dan kita juga semua tahu sebagai generasi yang tinggal di zaman sekarang ini kita tidak bisa menutup mata tentang kemajuan tersebut. Jadi pertanyaan saya, bagaimana upaya yang sebaiknya kita lakukan untuk mengelola diri dalam perkembangan zaman yang semakin pesat ini? Terima kasih. Terima kasih dua pertanyaan yang sebenarnya sangat mengganggu saya. Kenapa saya menyampaikan topik ini? Jadi Ibnu Taimiyah itu pernah mengeluarkan fatwa bahwa orang yang melakukan menghina terhadap Nabi Muhammad maka ia harus dihukum mati. Itu pernah terjadi, Pak. Karena yang melakukan penghinaan ini adalah seorang non-muslim. Maka oleh Sultan pada waktu itu ditawarkan, ya sudah kalau kamu itu masuk Islam, atau beliau mengubah fatwa beliau. Dan orang yang non-muslim tadi masuk Islam, tapi fatwa beliau tetap tidak bisa karena melakukan menghina terhadap Nabi Muhammad. Tetap fatwa itu seperti itu.
Bayangkan jika humanoid ini dikembangkan sedemikian rupa, maka itu akan mengacaukan. Akan banyak sekali kekacauan yang bisa dihadapi oleh umat Islam. Itu terjadi ketika majalah di Prancis itu Charlie Hebdo atas dasar kebebasan ekspresi itu melakukan menggambar atau menulis karikatur humanoid itu mana? Potensinya sangat besar sekali. Itu yang saya tidak sanggup untuk membayangkan. Dan itu bisa terjadi dengan teknologi yang ada di dalam negeri ini. Orang Islam itu akan bisa melukai umat Islam, sangat bisa melukai umat Islam. Karena apa? Karena teknologi yang ada, artificial buatan, itu bisa menghasilkan kitab suci baru dengan tuntutan masyarakat modern. Itu yang bilang itu adalah Yuval Noah Harari. Dia adalah seorang turistik, ahli turistik, sejarawan juga ahli turistik. Dia kemana-mana, berceramah di mana-mana tentang Islam. Saya mengikuti. Jadi apa yang saya ikuti itu dalam kaitannya dengan bidang yang saya tekuni. Yang seperti saya tekuni adalah bidang kajian agama Islam. Caranya untuk merespon terhadap masalah ini adalah kita bekerja sama. Karena ketika kita menghadapi persoalan ini, yang kita hadapi itu bukan dampak terhadap umat Islam. Termasuk umat Kristen pun menghadapi masalah yang sama. Digerus, otoritas agama itu digerus secara digempur secara besar-besaran. Penting untuk bekerja sama, ya. Karena mereka bukan kita berada dalam perahu yang sama. Ya, kita berada dalam perahu yang sama. Umat manusia itu ibaratnya berada dalam perahu yang sama. Kalau kita tenggelam sama-sama. Nggak mungkin kalau kita tenggelam. Orang Kristen tenggelam. Semuanya tenggelam. Ya. Salah satu cara yang penting adalah mulai sekarang ada di mahasiswa yang putra maupun putri, yang 1, 2, 3, 4, bahkan yang sudah lulus pun Anda masih punya peluang dan harus kembangkan baik-baiknya. Networking, bekerja sama, membangun jaringan kerjasama. Berteman itu bukan selalu untuk mencari keuntungan, ya. Bukan selalu untuk mengambil keuntungan, tapi belajar, niatkan untuk belajar. Belajar berteman untuk belajar, untuk menambah wawasan, untuk membuka cakrawala pemikiran, ya, bukan sekedar pemikiran, tapi cakrawala pemikiran. Cakrawala pemikiran. Itu penting sekali. Kemudian seperti yang saya sebutkan tadi, kembangkan imajinasi. Ya, orang-orang seperti Elon Musk itu sebenarnya orang-orang biasa. Dia memiliki imajinasi yang luar biasa. Sama seperti kita. Orang Afrika Selatan, ibunya orang Kanada, kuliah juga tidak selesai. Jadi banyak orang yang kuliah tidak selesai, meninggalkan lagi kuliah di Stanford ditinggalkan. Jadi media-media besar itu ternyata orang-orang yang putus sekolah sebenarnya. Mereka bisa bertahan bukan dengan ijazah, tapi dengan networking. Termasuk kemampuan communication skill, kemampuan untuk jual gagasan dengan kemampuan oral, ya. Makanya saya tadi sengaja walaupun sudah menutup ceramah, saya lupa saya menyampaikan pentingnya untuk membangun communication skill melalui bahasa Indonesia juga harus dikuasai karena itu bahasa kita, bahasa kebanggaan kita. Alhamdulillah anak-anak kita di rumah saya bisa bahasa Indonesia, walaupun hari-harinya mereka dari bahasa Indonesia. Karena itu identitas. Semakin banyaknya pertemuan antara bahasa-bahasa dunia, bahasa-bahasa dunia, maka semakin penting bahasa identitas itu. Penting untuk menguasai bahasa kita. Tapi pada saat sama juga kita harus siap untuk menggunakan bahasa di mana kita bisa menjual gagasan kita. Salah satunya adalah menguasai bahasa asing, bahasa Arab. Saya harap Anda bisa mencerna yang saya sebutkan, imajinatif, ya, curiosity, pertanyaan, dan adaptif terhadap perubahan, ya. Kemudian entrepreneurship, ya.
kita harus memiliki kemampuan internasional. Kalau ada kesempatan peluang untuk mendapatkan pengetahuan tambahan, ambil pengetahuan tambahan di bidang IT, walaupun kita di bidang keguruan, atau di PAI, bahasa Islamiyah dan artinya itu. Bahasa Islamiyah itu bukan hanya sekedar transformasi kognitif, tapi juga kita menguasai, karena kita menggunakan teknologi. Kita menggunakan teknologi. Kita harus menguasai teknologi. Supaya kita bisa berperan aktif dalam konten, ya, konten creator kalau bilang kan. Ya, konten creator itu penting. Ada yang konten creator di sini? Ada yang punya YouTube channel kan? Ada ya? Bangun. Ya, bangun ya. Betul. Ada artinya kemampuan untuk membuat konten, mewarnai pemikiran, bukan hanya sekedar orang yang menerima. Gak apa-apa, kita berhak juga untuk menawarkan gagasan kita. Gagasan orisinal itu sebagai putra daerah atau sebagai umat Islam di Kabupaten Aceh. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.